Puji Bapak Yahweh. Hari ini kita akan lanjutkan mengenai leprosy, kusta, leprosy. Di session yang kedua, biasanya di session kedua saya mengulangi, tapi kali ini tidak. Saya akan lanjutkan, jadi saudara perhatikan baik-baik. Saya mau tes suara dulu. Everything's fine? Ya, ya. Aman, Good, Pak. good. Soalnya tiba-tiba kok ada yang mendisconnect saya soalnya. Oke, oke. Ya, puji Bapak Yahweh. Jadi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan Daftar Elohim mengenai leprosy, ya, session yang kedua. Dan kalau biasanya session yang kedua saya hanya mereview kembali, tapi kali ini tidak. Saya akan lanjutkan dengan semua pengajaran yang jauh lebih detail. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Oh, sebelumnya saya lupa. Saya akan membacakan kesaksian ya. Ada kesaksian dari dari Sister Esther Treasure. Shalom Pak Yosef Roy. Kemarin saat VR, ketika Pak Roy berdoa untuk minyak urapan, tangan saya tangan saya tetap memegang menorah yang menyala ke seluruh ruangan di mana saya bertelut. Air mata saya tak terbendung. Dari awal Mazmur 121 dinaikkan ke hadirat Bapa Yahweh. Saya seperti berada di dimensi lain. Ketika minyak urapan dicurahkan ke atas kepala saya tidak dapat ceritakan seperti apa rasanya. Luar biasa. Getaran ke seluruh tubuh saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cry and speak in tongue. Cukup lama saya tenggelam dalam hadirat yang Maha Kudus. Ketika semua reda, saya tahu saya tidak sendirian. Sekalipun ada jarak dan waktu di antara kita semua yang hadir, saudara-saudaraku, manusia-manusia Elohim, kita tetap bisa bersama sampai rapture. Terima kasih Pak Roy dan seluruh tim Arizona. Shalom semuanya. Yaitu dari Ibu Esther Treasure. Dan kesaksian yang kedua dari Netherlands. Di mana itu? Ya, kesaksian yang kedua dari Andrew Ten Broek. Ya. Semoga pengucapannya nggak salah ya, Broek-nya ya, Broek, ya. Maafkan kalau salah, karena saya bukan orang Nederland. Shabbat Shalom, saya Ibu Wina Ten Broek dari Holland. Oh ya, oke. Bapak Yosef Roy dan Sister Hadesa Fangfang dan juga Angel, Henok, Elizabeth, saya semulai saya sendiri bersama anak saya mulai merayakan hari Shabbat dan meninggalkan gereja sebab saya melihat tanda-tanda yang tidak sesuai dengan firman Elohim. Juga tiap pernah dikotbahkan mengenai 10 anak darah, sebab bagi kami sangat penting untuk iman kita berjaga-jaga. Lalu kami cari mesianik di dekat tempat kita. Ada kecil sekali hanya di rumah seseorang. Hanya ditutup sebab terlalu kecil. Lalu kami ke Amsterdam. Jauh sekali sebab kami tinggal di selatan. Tetapi sejak tahun 2020, gereja-gereja atau kehilat ditutup. Tidak boleh buka sebab ada pandemi. Sejak saat itu kita biasa melakukan ibadah di rumah sendiri tiap-tiap Syabat atau 7 hari raya. Sebetulnya saya orang yang selalu mencari kebenaran firman Elohim. Dan segala kebenarannya kami sudah juga dibaptis pembaharuan tahun 2021 untuk kepastiannya. Sesudah terus terang waktu saya menemukan channel pelayanan menorah Bapak Yosef Roy, saya sangat bersyukur sebab sudah lama sekali orang mengatakan tentang rapture, tetapi tidak pernah tepat. Sebab ada yang berdasarkan hanya vision atau penglihatan ya,
Yang lain juga perhitungan yang tidak tepat. Tetapi melalui pelayanan menorah Bapak Roy berdasarkan perhitungan Shemitah dari Bapak Yahweh yang membuat saya tertarik sekali, sebab itu perhitungan dan sistematik Bapak Yahweh. Dan kesaksian saya hari ini, terus terang saya akui, saya sebelumnya tidak bisa speak in tongue. Sedang saya sebetulnya sangat merindukan, tetapi tidak tahu sebab background Protestan yang tidak pernah mengajarkannya. Tetapi kerinduan saya hari ini dipenuhi oleh Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Tiba-tiba waktu pengurapan telinga, juga tangan saya sebelah kanan seperti ada aliran yang bergetar, dan tiba-tiba bibir saya bergetar. Dan tanpa saya sadari, saya bisa diberkati Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Kerinduan saya yang besar bisa dikaruniai, tiba-tiba bisa memuji dengan speak in tongue. Puji Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati pelayanan menorah dengan pengajaran-pengajaran yang Bapak Yahweh berkati. Amin. Ya, haleluya. Itu dua kesaksian. Puji Bapak Yahweh. Jadi kesaksian yang terakhir ini dari Ibu Wina itu backgroundnya itu adalah Protestan. Nah, kita sudah tahu Protestan itu nggak jauh beda dengan kucing menjilat, ya, lemak ikan, ya, saudara tahu ya. Jadi konsepnya sama, saudara ya, konsepnya sama, ya. Itu kan cuman sempalannya saja, sempalannya dari si Martin Luther, ya. Jadi cuman sempalannya aja. Jadi semuanya sebetulnya hampir sama semua, ya. Nah, mereka tidak pernah mendapatkan pengajaran mengenai speak in tongue. Padahal itu disiapkan oleh Bapak Yahweh buat manusia-manusia Elohim. Ya, jadi di sini puji Bapak Yahweh, background saudara apapun, selama saudara sudah ada ruah Yahweh Elohim di dalam hidup saudara, nggak peduli Katolik, nggak peduli Buddha, Hindu, Islam, ateis pun, ya. Dan saat saudara membuka hati menerima keselamatan di dalam Bapa Yahweh, dalam Yeshua HaMashiach, dan ruah Yahweh Elohim memenuhi hidup saudara, saudara sudah bisa mengaktifkan speak in tongue. Karena sudah ada di dalam hidup saudara. Bukannya tidak ada, bukannya harus diberi dari Syamayim, tidak. Sudah ada di dalam saudara. Amin. Jadi bagi yang belum mengaktifkan, segera mengaktifkan, karena dasar firman-Nya sangat-sangat jelas. Rugi besar kalau tidak diaktifkan. Lalu sudah dikasih kok tidak mau dipakai, kan rugi, ya kan? Ya, puji Bapak Yahweh. Itulah kesaksian, dan saya akan masuk di dalam daftar Elohim di dalam session yang kedua. Haleluya. Ya, di session yang kedua ini, seperti biasa kita harus dapat memahami daftar Elohim dengan baik dan benar, yaitu dengan kuncinya. Kuncinya adalah akar pola Ibrani yang benar. Ya, inilah kuncinya. Nah, di dalam akar pola Ibrani yang benar, maka kita akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Dan di luar akar pola Ibrani yang benar, itu melarat, miskin, tidak dapat apa-apa, hanya sedikit, dan tidak banyak yang bisa digali. Ya, puji Bapak Yahweh. Kita akan masuk di dalam session yang kedua mengenai kamu kena kusta, sadarkah? Saudara tahu bahwa penyakit kusta ini secara efektif pengobatannya itu ditemukan sekitar tahun 1940-an. Saudara bisa baca sendiri, saya ambil dari Wikipedia informationnya ini. Ya, jadi sebelum 1940 itu tidak ada cara yang efektif untuk menghancurkan yang namanya bakteri lepra tadi, saudara. Ya. Jadi saudara bisa bayangkan 1940 ini baru loh, saudara. Ya. Belum sampai 80 tahun, saudara. Tapi kalau dilihat dari pembahasan kita, lepra ini sudah ada sejak zamannya Moshe.
Sejak zamannya Moshe itu sekitar 1500 tahun plus sebelum Masehi, sebelum Yeshua, saudara. Itu sudah ada lepra. Dan baru saja ditemukannya 80 tahun yang lalu. Berarti selama hampir 6.000 tahun ini penyakit kayak momok. Tahu momok ya? Ya, menakutkan, setan. Ya. Saudara bisa bayangkan kalau saja diambil ya jangka waktu dari Moshe. Padahal sebelumnya pasti sudah ada, saudara. Kalau diambil dari Moshe saja itu berarti sudah sekitar 3.500 tahun yang lalu. Dan Bapak Yahweh saat zaman Moshe 1.500 tahun sebelum Yeshua, ya, atau 3.500 tahun sebelum hari ini, itu sudah memberikan instruksi, ya, memberikan cara jika kalau ada orang kusta yang tahir disembuhkan. Loh, obatnya aja belum ada, saudara. Coba saudara pikir ya, renungkan ya. Obatnya itu masih nunggu 3.500 tahun ke depan. Tapi Bapak Yahweh sudah memberikan secara detail mengenai upacara pentahiran buat orang-orang yang kena kusta. Unik ya. Sangat unik sekali, saudara. Ya, sangat unik sekali. Penyakit yang satu ini. Obatnya nggak ada, tapi sudah dikasih tahu upacaranya. Dan di dalam sejarah kita bisa melihat ya beberapa orang yang kena kusta atau lepra itu disembuhkan. Salah satu contohnya itu adalah si Naaman. Itu saja pakai miracle, nggak pakai antibiotik, saudara. Saudara bisa bayangkan, ya, nggak dikasih antibiotik sama si siapa itu namanya Elisa. Ini minum antibiotik selama 2 tahun, tak kasih obat antibiotik, enggak. Kan cuma dikasih perintah untuk mencelupkan tubuhnya di Sungai Yordan di Bet Avara 7 kali. Ya, zaman itu nggak ada antibiotik, saudara. Ya, karena itu betul-betul ini penyakit momok, saudara. Ya, mengerikan sekali. Dan zaman Yeshua pun setelah ratusan tahun setelah Naaman, Yeshua menyembuhkan dengan cara mujizat juga. Juga nggak ada antibiotik saat itu, saudara. Nggak ada obat anti-inflammatory atau pembengkakan, nggak ada. Ya, belum ada, memang saat itu belum masanya. Ya, tapi saat Yeshua menyembuhkan 10 orang kusta dengan cara mujizat, Yeshua ngomong, kamu tunjukkan dirimu kepada imam bahwa kamu sudah tahir. So bisa lihat di situ. Untuk apa? Untuk supaya diadakan upacara pentahiran penderita kusta. So bisa lihat Yeshua sendiri. Nah, dari sini sebetulnya kita harus curiga. Mengapa obatnya baru ditemukan 80 tahun yang lalu, tapi instruksi pentahiran kalau sampai ada orang yang menderita kusta, itu sudah ada 3.500 tahun yang lalu. Nah, kita harus curiga. Curiganya bagaimana? Kita curiga ini mau ngomong apa ini mengenai kusta? Itu maksud saya. Ya, jadi supaya terbuka pikiran saudara, oh ternyata ya, bukan soal kusta zaman modern. Kalau zaman sekarang, ini sekarang kita zaman modern ya, itu sudah bisa disembuhkan tanpa hal-hal yang seperti zamannya Naaman. Tapi Bapak Yahweh sudah mendevelop ya kepintaran manusia sehingga bisa mendevelop ya obat-obatan yang mampu menyembuhkan kusta. Nah, kalau begitu, mengapa kok sampai 3.500 tahun yang lalu Bapak Yahweh memberikan perintah ini? Upacara pentahiran buat kusta, ya, penderita kusta. Buat apa? Ternyata Bapak Yahweh seperti yang kita belajar kemarin, ada makna yang lebih dalam ya ketimbang daripada hanya secara fisik kusta saja. Ada yang jauh lebih dalam. Karena itu oleh Bapak Yahweh ya, hal ini dianggap sangat-sangat kritikal dan sangat-sangat penting, bahkan dimasukkan di dalam Torah.
Kita tahu ya Torah itu apa ya. Torah itu adalah 5 kitab Moshe yang ditulis Moshe, ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu Torah. Nah, ini mengenai upacara pentahiran kusta ini adalah isi daripada Torah. Jadi saudara harus bisa membedakan antara Torah dan isi Torah, ya. Nah, kita akan melihat mengenai upacara pentahiran penderita kusta. Saya harap saudara sudah memperlengkapi dengan pembacaan yang saya berikan kemarin, sehingga saudara tidak terlalu bingung, saudara cepat nangkepnya. Kalau saya kasih PR, saudara lakukan supaya pada saat dinyatakan kebenaran daftar Elohim, saudara langsung catch. Oh, ini ngomong ini, saya sudah baca. Oh, ini ngomong ini, saya sudah baca. Itu lebih mudah, saudara. Ketimbang nggak tahu apa-apa, nol podol, ya. Udah nol podol lagi, ya toh? Nggak tahu jadi berapa nolnya, ya. Jadi saudara nggak bisa dapat lebih lengkap, ya. Jadi sangat bermanfaat sekali kalau saya berikan. Karena kita Bible study, namanya Bible study, ya saudara harus study, saudara, ya. Jadi harus memahami. Baik, kita akan baca ayatnya terlebih dahulu sebagai fondasinya, yaitu Imamat pasal 14 ayat 1 sampai 20. Sebetulnya lebih, kalau nggak salah sampai 39 kalau nggak salah, ya. Tapi ingat, ini hanya berulang saja. Jadi saya ambil yang di atasnya saja. Karena yang bagian 21 sampai 39 kalau nggak salah, ya, itu adalah bagian orang yang tidak mampu tapi kena kusta. Tapi prinsipnya sama, ya. Jadi karena itu saya hanya ambil dari Imamat 14 ayat 1 sampai 20. Silakan Brother Henok untuk membacanya. Terima kasih. Imamat 14 ayat 1. Itu ada yang dibuka itu, sorry. Ada 2 app yang dibuka. Tolong satu dimatiin. Terima kasih. Hilang suaranya, Pak. Oke. Imamat 14 ayat 1. Berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, 2. Inilah Torah bagi mereka, bagi yang menderita kusta. Pada hari penahirannya haruslah ia dibawa kepada imam. 3. Dan imam harus pergi keluar perkemahan untuk memeriksanya, dan apabila tanda penyakit kusta itu memang sudah disembuhkan dari yang menderita kusta itu. 4. Lalu haruslah imam memerintahkan supaya ia membawa 2 ekor burung yang hidup dan tahir, kayu aras dan kain krimisi dan hisop untuk penahiran dirinya sendiri. 5. Dan haruslah imam memerintahkan supaya ia menyembelih seekor burung itu di atas bejana tanah liat di atas air yang mengalir. 6. Ia harus mengambil burung yang masih hidup dan kayu aras, dan kain kemisi, dan hisop. Dan ia harus mencelupkan burung yang hidup dan semuanya itu di dalam darah burung yang sudah disembelih itu di atas air yang mengalir. 7. Dan ia harus memercikannya ke atas orang yang menahirkan dirinya sendiri dari kusta itu sebanyak 7 kali dan menyatakannya tahir. Ia juga harus melepaskan burung yang masih hidup itu ke atas permukaan padang. 8. Orang yang menahirkan dirinya itu harus mencuci pakaiannya dan mencukur seluruh rambutnya dan mandi dengan air, dan ia pun tahir. Setelah itu ia harus masuk ke dalam perkemahan dan tinggal di bagian luar kemah itu selama 7 hari. 9. Pada hari yang ketujuh haruslah ia mencukur seluruh rambut di kepalanya dan janggutnya dan alis matanya dan seluruh bulunya, lalu mencuci pakaiannya dan memandikan tubuhnya dengan air, dan ia pun tahir. 10. Pada hari yang ke-8, haruslah ia mengambil 2 ekor anak domba jantan yang sempurna tanpa cela, dan seekor anak domba betina berumur setahun yang sempurna tanpa cela, dan 3/10 bagian tepung terbaik persembahan sajian yang diolah dengan minyak, serta 1 log minyak. 11. Dan imam yang menahirkan itu bersama-sama dengan orang yang akan menahirkan dirinya harus menempatkan diri di hadapan Yahweh di pintu kemah pertemuan.
12. Dan imam harus mengambil seekor anak domba jantan itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan penebus salah dan 1 log minyak itu. Dan ia harus mengayun-ngayunkannya sebagai suatu persembahan ayunan di hadapan Yahweh. 13. Ia harus menyembelih anak domba jantan itu di tempat orang menyembelih persembahan penebus dosa dan persembahan bakaran di ruang kudus. Sebab seperti halnya persembahan penghapus dosa, persembahan penghapus salah itu adalah untuk imam, itulah persembahan maha kudus. 14. Dan dari darah persembahan penebus salah itu, imam harus mengambil dan mengoleskannya pada pinggiran daun telinga kanan dan pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan yang menahirkan dirinya itu. 15. Dari 1 log minyak itu, haruslah imam mengambil dan menuangkannya pada telapak tangan kirinya. 16. Dan imam harus mencelupkan jari tangan kanannya ke dalam minyak yang ada di telapak tangan kirinya, dan dari minyak itu ia harus memercikkan dengan jarinya sebanyak 7 kali ke hadapan Yahweh. 17. Dengan sisa minyak yang ada di telapak tangannya itu, imam harus mengolesi orang yang menahirkan dirinya itu pada pinggiran daun telinga kanan, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan, di atas darah persembahan penebus salah. 18. Dan haruslah imam menaruh minyak yang tersisa di telapak tangannya itu ke atas kepala orang yang menahirkan dirinya itu. Dan imam harus mengadakan penebusan baginya di hadapan Yahweh. 19. Imam harus membuat persembahan penghapus dosa dan harus mengadakan penebusan bagi dia yang ditahirkan dari kenajisannya itu. Kemudian ia harus menyembelih persembahan bakaran. 20. Dan imam harus mempersembahkan persembahan bakaran dan persembahan sajian di atas mezbah. Lalu imam harus mengadakan penebusan baginya dan ia pun menjadi tahir. Iya, terima kasih, Brother Enoch. Terima kasih. Saudara bisa lihat, kalau saudara cuma baca sepintas bingung, saudara. Ini apa ini kok ya? Kok ada burung yang disiapkan, ada hisop, ada domba, ya. Ada caranya sendiri, saudara. Mungkin saudara bingung. Baik, saudara perhatikan baik-baik. Saya ambil yang penting ya. Sebetulnya ada banyak yang luar biasa di dalam. Saya saat menyiapkan hal ini, saya nggak nyangka begitu detail, begitu luar biasa, dan saya berterus terang menyiapkan hal ini tuh saya terharu sekali dengan kasih daripada Bapak Yahweh. Ya, sangat terharu sehingga bahasa Surabaya itu berbesmili begitu. Ya, ini luar biasa sekali ini. 20 ayat ini dahsyat sekali. Apa yang akan dibahas mengenai Imamat 14 sampai 1 sampai 20 ini, yaitu mengenai, sebetulnya ini bercerita mengenai redemption, yaitu mengenai penyelamatan. Siapa yang diselamatkan? Tidak lain adalah orang kusta itu. Siapa yang menyelamatkan? Yang menyelamatkan adalah Bapa Yahweh. Melalui siapa? Melalui dirinya sendiri yang turun ke dalam dunia di dalam rupa manusia, yaitu Yeshua. Ya, jadi ngomongnya harus lengkap, saudara, supaya nggak salah kaprah, nggak bingung, ya, sehingga banyak yang berkonotasi Tritunggal dan sebagainya. Itu salah. Jadi kita tahu siapa yang menyelamatkan kita. Penyelamatnya manusia yang kena kusta itu adalah Bapa Yahweh, ya, yang turun ke dunia di dalam rupa manusia, barulah bisa menyelamatkan. Kalau Bapak Yahweh turun dalam bentuk roh, waduh, binasa manusia. Nggak ada satupun yang bisa memandang kemuliaan daripada Bapak Yahweh. Karena itu dia harus turun sebagai manusia, ya, serupa dengan manusia. Nah, jadi ini bercerita mengenai redemption atau penyelamatan. Saya akan bawa saudara sebentar sebelum masuk di dalam masalah kusta, supaya saudara paham bagaimana cara melihat kisah-kisah dalam Dafar Elohim, ya, dan berhubungan dengan yang namanya prophecy. Ya, karena banyak pengajar-pengajar di luar sana itu kacau balau. Ini salah satunya gara-gara dia tidak memahami cara melihat Dafar Elohim. Sehingga saat mereka terbentur dengan ayat-ayat yang sepertinya berbenturan, mereka bikin konsep sendiri. Akhirnya jadi penyesat. Itu bahaya sekali. Saya tidak mau membagikan hal itu kepada saudara karena itu racun. Tapi saya tahu
Saya tahu persis cara berpikir mereka, saya tahu persis. Karena itu saya berikan vitamin yang sehat untuk saudara, yaitu bagaimana cara melihat Davar Elohim dan dihubungkan dengan profesi. Saya ambil satu saja, ya. Sebetulnya ini banyak, saudara. Bisa dari peristiwa Noah, bisa dari peristiwa Daud, bisa di peristiwa Elia. Oh, banyak, saudara. Tapi saya ambil yang satu ini karena sering saudara dengar, yaitu mengenai Yonah. Ya, kita sudah tahu ya. Nah, di dalam Yonah, kalau kita lihat di dalam Matius 12 ayat 40, itu Yeshua mengatakan, coba tolong Brother Henok bisa baca buat kita semua. Terima kasih. Sebab sebagaimana Yona berada di dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam, demikianlah anak manusia akan berada di dalam perut bumi 3 hari dan 3 malam. Terima kasih. So, perhatikan. Yeshua itu mengambil cerita Yonah. Ya. Dan kalau saudara lihat di dalam kitab-kitab Tanakh itu bicara mengenai Yeshua juga. Ya. Mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, terus sampai Maleaki, Sakaria, itu bicara tentang Yeshua. Nah, kalau kita lihat, kita ambil salah satu contohnya aja ya, mengenai Yonah. Yeshua mengatakan, kalau Yonah berada dalam perut ikan 3 hari 3 malam, anak manusia, yaitu Yeshua, akan berada di dalam perut bumi. Jadi yang satu perut ikan, yang satu perut bumi. Lamanya juga sama, 3 hari 3 malam. Kalau dia ngomong 3 hari 3 malam, 1 hari 24 jam, berarti 3 hari 3 malam totalnya adalah 72 jam. 24 dikali 3. Ya, paham ya? Ini penting sekali, saudara. Ya, masalah ini. Mengapa? Karena pengajar-pengajar di sana dilihat, karena Yeshua mengatakan dia seperti Yonah, maka mereka anggap 100% kayak Yonah Yeshua itu. Ngawur. Ya. Yeshua hanya mengambil satu cuplik saja. Perhatikan, Yeshua hanya mengambil satu momen saja dari seluruh hidup Yonah. Ya, hanya satu momen saja. Begitu dalam kisah ini ya. Sebenarnya ada lagi momen yang lain yang diambil dari Yonah, yaitu mengenai 40 tahun Yonah me-warning atau menasihati ya kepada Niniwe kalau tidak dihancurkan. Tapi kita fokus yang di 3 hari 3 malam aja. Jadi Yeshua hanya mengambil persamaannya itu Yonah di perut ikan, sedangkan Yeshua nanti di perut bumi, lamanya sama, 3 hari 3 malam. Yonah 3 hari 3 malam di perut ikan, Yeshua 3 hari 3 malam di perut bumi. Kebanyakan yang di luar keliru. Kenapa? Diambil seluruhnya. Ingat loh, Yeshua tidak mengambil cerita di mana Yonah marah-marah sama Bapak Yahweh setelah Niniwe tidak jadi dibinasakan. Tidak diambil di situ. Ya, jadi paham di sini. Jangan ngawur. Nah, kemudian Yeshua juga tidak ngambil bahwa seperti Yonah dia melarikan diri dari hadapan Bapak Yahweh. Ya kacau balau ceritanya kalau begitu, saudara. Yeshua nggak pernah lari daripada Bapak Yahweh. Ya, jadi kita harus betul-betul paham cara baca. Banyak yang di sana nggak tahu cara baca. Ya, kemudian apa yang terjadi? Mereka bikin konsep, mereka bikin pengajaran seenaknya, udelnya sendiri, seenaknya jidatnya sendiri, seenaknya hatinya sendiri. Ya, akhirnya jadi apa? Sarangnya roh-roh penyesat. Nah, itu dia. Mohon maaf sedikit kasar supaya orang-orang yang mendengar di luar sana itu tergugah. Jangan sampai mereka selalu percaya dengan omongannya, ya. Mereka pikir pengajar-pengajar hebat, tapi ternyata mereka hanya pakai konsep dirinya sendiri, memutarbalikkan fakta Davar Elohim. Ya. Kalau memang mereka mau tersesat, biar tersesat sendiri, tapi masalahnya dia khotbah. Khotbah itu menyesatkan orang banyak. Itu yang bikin hati itu rasanya orang ndak lagi mencari kebenaran disesatkan, kan ya rodo igit-igitan gitu loh, saudara. Ya, sudah tahu jiwa minta kepingin diselamatkan, dikasih racun. Nah, itu kan meracuni, ya. Jadi saudara harus paham. Pengajar-pengajar di sana rata-rata seperti itu semua, saudara. Ya, rata-rata semua nggak ngerti konsep, ngomongnya seenaknya sendiri. Padahal titelnya itu kayak kereta api, saudara.
tapi nggak ngerti, heran gitu loh ya. Ya, jadi kita harus hati-hati dalam melihat Davar Elohim. Jadi Yeshua dalam hal ini hanya mengambil persamaan 3 hari 3 malamnya saja, dengan konsep di mana Yonah tinggal di perut bumi 3 hari 3 malam dan Yeshua ada di dalam Yonah di perut ikan maksud saya. Yonah di perut ikan 3 hari 3 malam dan Yeshua di perut bumi selama 3 hari 3 malam ya. Jadi paham dalam hal ini. Baik. Kita akan melihat dengan cara yang sama untuk melihat Davar Elohim mengenai leprosy, mengenai kusta. Ya, perhatikan ayat 1 2 3. Bapak Yahweh yang berfirman kepada Moshe, ya. Ayat 3. Ayat 2. Inilah Torah bagi yang menderita kusta. Pada hari penahirannya haruslah ia dibawa kepada imam. Jadi dia harus dipertemukan dengan imam. 3. Dan imam harus pergi keluar perkemahan untuk memeriksanya. Nah, keluar perkemahan, imam ini siapa? Imam ini adalah representasi daripada Bapa Yahweh yang tidak lain berbicara mengenai Yeshua, saudara. Ya, jadi imam ini berbicara mengenai Yeshua. Saya tidak ngomong imamnya adalah Yeshua, ya, karena imamnya saat itu adalah Imam Lewi, ya. Tapi ini kan kita ngambil makna rohaninya. Nah, dari mana kita bisa melihat dia pergi harus keluar dari perkemahan? Perkemahannya di mana? Syamayim. Jadi Bapak Yahweh harus keluar dari Syamayim, ya, dan menjadi serupa dengan manusia yaitu Yeshua, supaya dia menjadi imam untuk ketemu dengan orang-orang kusta. Saya sudah ajarkan pengajaran yang luar biasa ini, yaitu di dalam Bereshit yang sebelah kanan. Mungkin banyak yang belum mengerti, saudara harus kembali ke pengajaran ini. Bereshit, nubuatan yang super dahsyat. Saudara akan diberkati dengan luar biasa. Ya, saudara dengarkan, saudara ulangi pengajaran ini, luar biasa sekali. Di mana Bapak Yahweh itu keluar dari Syamayim. Saya nggak bisa jelaskan secara detail ya. Ya, Beth Resh, ya, Beth itu rumah, ya, Resh itu adalah kepala, yaitu Bapak Yahweh. Bapak Yahweh keluar dari Syamayim. Buat apa? Buat ketemu dengan orang kusta. Saudara bisa lihat. Itu intinya di sana. Jadi perhatikan pengajaran Bereshit, nubuatan yang super dahsyat. Jadi saat Bapak Yahweh keluar dari Syamayim, dia turun ke dunia di dalam rupa manusia, yaitu Yeshua. Ya, dan ayat yang keempat berkata, lalu haruslah imam memerintahkan supaya ia membawa, ya ini dia yang disiapkan, ya, yang harus dibawa ya, yang harus dibawa 2 ekor burung yang hidup dan tahir. Ini burung tekukur. Ya. Kemudian kayu aras. Kemudian dibawa kain kirmisi dan hisop untuk penahiran dirinya sendiri. Saudara bisa lihat. Jadi ini adalah hal-hal yang harus disediakan. Nah, kita akan melihat satu persatu. Ya. Kita akan melihat satu persatu. Kalau kita lihat yang pertama adalah kayu aras. Untuk soal 2 ekor burung yang hidup dan tahir, ini burung tekukur ya, yang tahir ya. Tidak boleh burung gagak, saudara ya. Itu nanti bagian terakhir. Yang pertama adalah kayu aras. Ini saya tidak lagi promosi tentang pohon Natal ya. Ini bukan soal pohon Natal. Ini pohon aras yang kayunya dipakai untuk apa? Untuk pentahiran. Bagaimana cara ditahirkan? Yaitu dengan menggunakan yang namanya crucifixion, penyalipan, karena disalibkan di mana? Di pohon. Karena itu dibutuhkan kayu aras. Nggak boleh pakai kayu yang lain. Jadi spesifik. Kalau Bapak yang minta, ya harus dikasih spesifik. Jadi ini bicara mengenai untuk penahiran. Itu bicara harus ada unsur crucifixion, penyalipan. Baru bisa proses ini berjalan. Tapi apakah cuma crucifixion? Ternyata ya ada hal-hal yang melengkapi di dalamnya. Ini harus satu paket, saudara. Ya, yang connected satu sama lain dan integrated satu sama lain. Yang pertama adalah kayu aras yang berbicara mengenai proses crucifixion. Bisa lihat ya. Yang kedua yang disiapkan adalah kain kirmisi. Apakah kain kirmisi itu? Ya, kalau saudara cek
di Daftar Elohim banyak sekali, saudara. Tapi saya ambil satu saja, mengenai kain kirmisi, yaitu di dalam Keluaran 39 ayat yang pertama. Silakan, Brother Eno. Dengan benang nila, ungu, dan kirmisi, mereka membuat pakaian yang dipintal untuk melayani di ruang kudus. Mereka membuat pakaian kekudusan yang bagi Harun, seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Moshe. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat kain kirmisi ini mewakili pakaian kekudusan bagi Harun. Harun adalah imam besar. Jadi inilah pakaian efod yang menjadi pakaian imam besar. Jadi kain kirmisi di sini berhubungan dengan identitas sebagai imam besar. Saya bisa lihat, ya mereka tidak suruh bikin efod ini bikinnya mahal sekali ya, cuman diwakilkan oleh kain kirmisi. Saya bisa lihat ya. Jadi dari sini kita bisa melihat Yeshua itu adalah imam besar. Ya, dia adalah imam besar. Kita bisa lihat di dalam kitab Ibrani, dia imam besar kita, saudara. Bahkan jubahnya pun juga ya dibagi-bagikan, ya dibuat undian, yaitu di dalam Yohanes 19 ayat 23 sampai 24. Silakan, Brother Eno. Kemudian, ketika para prajurit itu menyalibkan Yeshua, mereka mengambil jubahnya dan menjadikannya 4 potong, 1 potong untuk setiap prajurit. Juga pakaiannya, tetapi pakaian itu tanpa jahitan, dari atas seluruhnya tenunan. Lalu mereka berkata seorang terhadap yang lain, "Janganlah kita merobeknya, tetapi kita akan membuang undi atasnya. Itu akan menjadi milik siapa?" Dengan demikian kitab suci dapat digenapi yang mengatakan, "Mereka membagi-bagikan jubahku di antara mereka, dan mereka melempar undi atas pakaianku." Memang kemudian para prajurit itu telah melakukan hal-hal itu. Ya, terima kasih. Jadi kalau saudara lihat di movie-movie yang merepresentasikan cerita mengenai Yeshua, dan juga di dalam yang diciptakan oleh dikarangkan oleh Mel Gibson itu ya, The Passion of Christ. Ingat ya, itu jadi nama ya. Jadi saya harus pakai Christ ya. Sebenarnya yang benar seharusnya adalah The Passion of Hamasiah, tapi mereka pakai The Passion of Christ. Kalau saudara lihat di mana saat itu Yeshua jubahnya disobek, salah, saudara. Keliru ya, karena apa? Tidak sesuai dengan Daftar Elohim. Ya. Jubah ini sebetulnya adalah jubah mahal. Bajunya itu tanpa jahitan, berarti hanya 1 tenunan. Ini bajunya orang mahal. Kenapa? Kalau orang mahal pasti akan diundi, kepingin siapa yang memiliki. Tapi kalau bajunya compang-camping, udah disobek-sobek, siapa yang mau punya ya? Siapa yang mau memiliki? Ingat loh, prajurit Romawi itu nggak ngerti loh siapa ini Yeshua ini. Dia nggak ngerti kalau Yeshua adalah Bapak Yahweh sendiri dalam rupa manusia, nggak tahu. Yang dia lihat hanya jubah saja, yang jubahnya indah, ya. Dan mereka nggak kepingin kehilangan karena orang kehilangan jubah itu, ya. Karena apa ya? Mungkin dibuang karena mempunyai value, mempunyai nilai. Ya, saat Yeshua ditelanjangi maka jubahnya diambil, begitu loh. Ya, jadi harus paham. Nah, saudara bisa melihat di sini, Yeshua adalah imam besar. Ya, imam besar, dan itu diwakili dengan kirmisi. Diwakili dengan apa? Kain kirmisi. Ya, oke. Jadi kita bisa melihat unsur-unsurnya. Yang pertama tadi adalah kayu aras, yaitu penyalipan. Yang kedua adalah kain kirmisi, yaitu imam besar. Yeshua sebagai imam besar. Ingat loh, Yeshua ini setelah maksudnya saat disalibkan, posisi dia adalah sebagai imam besar loh. Kenapa? Kita tahu bahwa imam besar yang Kayafas ya, itu merobek jubahnya sendiri, merobek efodnya sendiri. Karena itu tidak berlaku, ya, sehingga pindah ke Yeshua. Nah, hukumnya apa? Hukumnya adalah berdasarkan hukum Melkisedek, ya, saudara bisa paham soal itu. Yang berikutnya mengenai hisop. Hisop ini apa? Hisop ini sebetulnya tanaman, saudara. Ya, kalau saya lihat baca di bagian bawah, ini adalah tanaman untuk pengobatan. Ya, bisa jadi antioksidan untuk mengobati katarak, sakit jantung, stroke, ya, macam-macam. Jadi ini hisop ini tanaman. Dan uniknya ada satu peristiwa
di mana saat Pesah hisop ini dipakai, yaitu dalam peristiwa ini, saudara. Di dalam Keluaran 12 ayat 22 dipakai hisop. Silakan Brother Enoch. Kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke dalam darah yang ada dalam mangkuk dan menyapukannya pada ambang atas dan kedua tiangnya. Janganlah seorang pun keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Ya, terima kasih. So, bisa melihat padahal daerah di Israel, di Mesir, Misraim saat itu, saat Israel diperbudak saat itu mereka ada banyak jerami. Karena jerami itu dipakai untuk membakar, membuat batu bata. Ya, kita tahu ya. Saudara bisa baca di kitab Keluaran. Tapi saat peristiwa Pesah, Bapak Yahweh tidak menginstruksikan pakailah jerami. Tidak. Tapi pakai hisop. Ya. Padahal hisop ini kita tadi lihat dia di atas, ini adalah tanaman yang sangat bermanfaat sekali untuk menyembuhkan. Ya, dan ini maknanya luar biasa, Saudara. Maknanya luar biasa. Inilah makna penyembuhan. Dari mana kita bisa disembuhkan? Dari kusta. Ya. Yaitu dari satu peristiwa, yaitu peristiwa scourging. Siapa tahu peristiwa scourging? Yang bisa bahasa Inggris jangan kasih tahu. Saudara tahu nggak apa itu peristiwa scourging? Jadi yang tidak boleh menjawab adalah Brother Daniel dan tim Arizona. Tidak boleh kasih jawaban. Apa itu scourging? Tahu nggak scourging? Menyesah ya Pak Yusuf. Bahasa Indonesianya itu cuma menyesah. Penyesahan. Ya, dulu Menyesah. ya, terima kasih. Dulu saya berpikir menyesah, cuman menyesah begitu apa sih artinya? Ternyata scourging ini mengerikan, saudara. Ya, satu peristiwa yang sangat mengerikan. Mengapa? Saya akan berikan gambarnya ya, supaya saudara bisa lihat ya. Ya, saya akan bagikan sama saudara. Orang Roma itu dia pakai satu alat, ya, yang juga disebut sebagai flagrum, ya. Dan alat ini dibuat untuk supaya penjahat tuh ngaku. Contohnya begitu, untuk mengaku. Ini dia alatnya. Saya bisa lihat, ya. Untuk ngaku supaya dia mengakui. Biasanya dia dipukul sampai 40 kali pukulan. Bayangin saudara, di ujung-ujungnya daripada tali itu ada besi-besi tajam di situ. Dan itu dihantamkan ke dada, ke punggung. Kira-kira saudara tahu jadi model seperti apa? Kalau orang kena scourging. Kalau bahasa Indonesia cuma menyesah begitu saja. Nggak ada yang unik. Ya. Tapi kalau sampai orang itu kena scourging, itu seperti kalau saudara bikin bakso, ya. Jadi ada daging, kemudian saudara cincang begitu, ya. Nah ini adalah contoh di mana orang di scourging, itu dia diikat di sebuah pool, ya. Dan kemudian dia ditelanjangi, dan kemudian dia bagian belakangnya dihantam, dihajar dengan flagrum tadi, saudara. Ya. Dan saudara bisa mengerti bagaimana reaksinya itu sangat-sangat dahsyat sekali. Ya, dihajar begitu. Inilah yang diterima oleh Yeshua HaMashiach. Ya, inilah yang diterima oleh Yeshua HaMashiach. Sangat mengerikan sekali, ya, sangat tragis dan mengerikan apa yang dialami oleh Yeshua. Dan inilah yang sebetulnya Yeshua mau berkata bahwa
kesembuhan itu ada di bilur-bilur Yeshua. Ya, 1 Kepa 2 ayat 24. Silakan Brother Reno. Dia sendiri telah menanggung segala dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa dapat hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Haleluya. Terima kasih. So bisa lihat harga yang harus dibayar untuk kesembuhan, saudara. Ini nggak soal bicara soal penyakit flu, penyakit encok, penyakit apapun dalam kehidupan jasmani, tidak. Tetapi ultimate penyakit, penyakit yang sangat luar biasa, yaitu kusta. Itu dibayar dengan scourging, saudara. Ya, dengan scourging, dengan disesah tadi. Itu diterima oleh Yeshua sebagai pembayaran untuk saudara dan saya. Ya. Ini diberikan free, gratis, cuma-cuma. Ya kan? Karena kita tidak mampu membayarnya. Karena itu Yeshua yang membayarnya. Ini kasih daripada Yeshua terhadap saudara dan saya. Ya. Nah, jadi inilah yang disebut sebagai hisop. Ya. Yang dipakai saat di dalam kitab Imamat, ya seperti tumbuhan yang menyembuhkan. Tetapi maknanya lebih dalam dari itu, yaitu darah Yeshua HaMashiach, bilur-bilur Yeshua HaMashiach, itu yang menyembuhkan saudara dan saya. Ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Kemudian dikatakan di sini bahwa harus disediakan 2 ekor burung. Nah, kita tahu burung yang tahir adalah burung merpati. Ya. Nah, di dalam burung merpati ini harus disediakan 2. Mengapa 2? Karena yang satu, yaitu ada di ayat yang kelima, harus disembelih. Ya, dan haruslah imam memerintahkan supaya ia menyembelih seekor burung itu. Ya, di atas bejana tanah liat, di atas air yang mengalir. Harus ada air yang mengalir. Air yang mengalir ini bicara mengenai firman. Ya, tanah liat ini bicara mengenai manusia. Saudara, hidup saudara harus penuh dengan aliran firman. Saudara harus penuh dengan makan tubuh Yeshua dan minum darahnya. Dia harus dialiri. Ya, kalau tidak dialiri kering. Kalau sudah kering, akhirnya 3M. Ya, mules. Ya kan? Murus dan modiar. Ya kan? Kering. Jadi harus ada air yang mengalir. Dan kemudian itu burung yang satu. Burung yang lain bagaimana? Kan disediain 2 kan. Yang lain adalah di ayat yang ke-6. Ia harus mengambil burung yang masih hidup. Kemudian ditambah kayu aras, ditambah kain kirmisi, ditambah hisop. Dan ia harus mencelupkan burung yang hidup. Dan semuanya itu di dalam darah burung yang sudah disembelih, di atas air yang mengalir. Saudara bisa lihat. Jadi, burung yang masih hidup, ditambah kayu aras, ditambah kain kirmisi, ditambah hisop, dicelupkan dalam darah dan air yang mengalir. Ya, perhatikan peristiwa ini. Penyalipan itu ada kayu, ada peristiwa scourging, ya, penyiksaan, penyesahan, dan juga ada kain kirmisi, yaitu imam besar yang menanggungnya, yaitu Yeshua. Dan kemudian dicelupkan di dalam darah burung yang disembelih. Ya, dan kemudian ada air yang mengalir. Perhatikan saat kematian Yeshua, dia ditusuk lambungnya. Yang keluar adalah darah dan air. Saudara bisa lihat, ini satu peristiwa yang sangat perfect sekali. Gambaran yang sangat detail sekali mengenai penyalipan, saudara. Mengenai redemption, penebusan. Supaya saudara dibeli, saya dibeli dengan darah yang mahal. Dan perhatikan di sini, ayat yang ke-7. Dan ia harus memercikkan ke atas orang yang menahirkan dirinya sendiri dari kusta itu sebanyak berapa kali? 7 kali. Nah, ada angka 7, ada angka sempurna, completion.
sempurna. Jadi pada saat Yeshua mati di atas kayu salib, itu Yeshua membersihkan saudara dari segala dosa. Itu sempurna. Sempurna. Ya, nggak tersisa, sempurna. Karena itulah selama saudara ada di dalam Yeshua, saya dalam Yeshua, maka dipastikan kita tidak akan pernah masuk masa 666. Perhatikan itu. Amin. Kalau ada yang mengajarkan bahwa pengikut Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach harus disucikan, dimurnikan, diuji, ya, di dalam masa 666, itu namanya mereka itu pengajar-pengajar yang menghina darah Yeshua. Karena apa? Menganggap tidak cukup mampu membersihkan dosa-dosa saudara. Itu penghinaan loh terhadap darah Yeshua. Penghinaan terhadap karya keselamatan Bapak Yahweh yang sudah diskorjing, yang sudah ditelanjangi, yang sudah dipaku tangan kakinya, yang sudah dikenakan mahkota duri, yang sudah dilembing, yang mati. Masih harus dibersihkan lagi di masa 666. Saya bilang itu penyesat. Penyesat itu. Betul-betul penyesat. Karena apa? Menghina karya keselamatan Bapak Yahweh. Lah kalau menghina mau ngomong apa lagi? Apa ngomong, oh nggak apa-apa, dengerin aja, itu nggak apa-apa. Itu saya membunuh saudara kalau saya mengatakan seperti demikian. Tidak. Saya tidak mau katakan itu. Saya katakan itu channel menyesatkan. Itu pengajaran itu menyesatkan. Itu pengajar-pengajar penyesatan. Kalau saudara mau masih ikut sama mereka, silahkan rasakan nanti. Ya, kalau bisa masuk dengan masa 666 itu kira-kira modelnya kayak apa. Ya. Untung-untung kalau masih bisa masuk dalam kriteria meterai yang kelima. Kalau tidak, mati loh. Jadi hati-hati loh dengan pengajaran-pengajaran yang di luar. Ini saya serius banget loh. Karena apa? Karena waktunya sudah nggak lama lagi. Ya. Dulu mungkin saya masih lembek-lembek, saudara. Ya, masih toleransi lah, beginilah. Tapi tidak bisa lagi sekarang. Ya, itu pengajaran menyesatkan. Itu pengajar-pengajar penyesat yang dipakai oleh Satan, saya bilang. Ya, karena apa? Karena menghina pekerjaan yang telah Yeshua lakukan. Mereka pikir tidak cukup, jadi harus dibersihkan di dalam masa 666. Wah, itu satanik, saya bilang. Ya, konsep Satan itu betul-betul konsep Satan. Ya, kalau saudara masih mengikutin di sana, ya hukumnya cuma satu, saudara. Orang buta nuntun orang buta, sama-sama kecemplung jurang. Silakan begitu, ya. Tapi saya tidak mau melakukan hal itu. Jadi jangan sampai ada yang menyalahkan saya di hadapan Bapak Yahweh. Tidak diajarkan hal ini. Saya ajarkan berulang-ulang. Ya, konsep keselamatan ini itu 100% cleanse, bersih di hadapan Bapak Yahweh. Pakai angka 7. Dipercik 7 kali dan dinyatakan tahir. Bersih. Sudah bisa lihat di sini. Dan kemudian apa? Ia juga harus melepaskan burung yang masih hidup ke atas permukaan padang. Jadi burung yang satu dimatiin, yang satu hidup. Ya, dilepas. Lepas itu berarti kehidupan. Dan ini bicara mengenai apa? Ini bicara mengenai dosa kita itu ditransfer ke Yeshua. Dan Yeshua transfer ke setan. 2 Korintus 5 ayat 21. Silakan Brother Reno. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Elohim. Ya, terima kasih. Terjemahan baru lebih
lebih precise ya, presisi daripada LAI. Jadi saya pakai terjemahan baru, nggak ada masalah. Cuman kata Tuhannya Arab saya ganti jadi Elohim karena itu nggak benar, ya, sangat-sangat tidak benar. Tapi saya pakai bahasa yang lebih tepatnya, yaitu terjemahan baru LAI. Yeshua tidak kenal dosa. Bapa Yahweh tidak tahu dosa, tapi dibuat dosa karena saudara dan saya. Supaya apa? Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Elohim. Kalau sudah dibenarkan, maka saudara akan dapat kesempatan untuk masuk Shamayim. Benar. Saya bisa lihat di orang yang mengajarkan pengajaran bahwa harus masih dibersihkan lagi di masa 666, berarti dia tidak dibenarkan di hadapan Bapa Yahweh. Masuk 666 itu berarti harus membayar dengan harga darahnya sendiri. Saya bisa lihat. Tapi mereka balik omongannya. Oh, takut dibersihkan karena mau cari lari, cari aman, pakai rapture. Terserah mereka mau ngomong apa. Janji Bapak Yahweh adalah rapture untuk manusia-manusia Elohim, ya, yaitu saudara dan saya. Kalau mereka punya konsep ini, berarti mereka bukan manusia Elohim, manusia daging. Berarti mereka itu sama dengan kena kusta. Jelas. Ya, karena mereka tidak menghargai karya Yeshua kok. Bagaimana bisa dianggap sebagai bersih? Nggak bisa. Berarti mereka kena kusta. Tapi pakai atributnya. Atributnya pola akar Ibrani, talit, kepa, ya, baptis nama Bapa Yahweh, nama Yeshua. Ingat, itu tidak menyelamatkan. Karena apa? Karena itu hanya langkah awal. Ya. Kalau menyelamatkan itu saat terima Bapa Yahweh dalam Yeshua, kemudian terima baptisan, keluar kolam baptisan, disambar petir, ditabrak truk, meletet, tahu ya meletet ya, penyet, ya, gepeng, ya. Nah, itu baru masuk langsung Shamayim. Tapi nggak dapat apa-apa, nggak ada rewards, karena belum melakukan apa-apa, asal selamat. Saya bisa lihat. Jadi baptisan, percaya Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, ya, itu langkah awal. Dafar Elohim mengatakan, dimulai dari roh tapi berakhir di dalam daging. Berarti dalam kedagingan. Kalau sudah dalam kedagingan, Dafar Elohim juga bilang, keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Berarti tidak akan masuk di tempatnya roh, yaitu Ruah Yahweh Elohim. Maksudnya di mana? Tempatnya 3M. Mate, mampus, modiar. Di mana itu? Yaitu di Gehenna, lautan api. Ya, jadi harus paham. Harus paham. Dafar Elohim itu jelas banget, saudara. Jelas banget dan sederhana. Jadi kita harus tahu prinsip ini. Yaitu burung yang dimatikan itu adalah kematian Yeshua, dan burung yang dilepaskan itu adalah kehidupan, di mana Yeshua mengenakan tubuh kemuliaan. Nah, inilah cerita mengenai baptisan di dalam nama yang benar, yaitu di kita, hidup kita yang lama dikubur dan kemudian kita dibangkitkan. Saya bisa lihat dikubur dalam air. Jadi baptis itu nggak dipercik, kubur dalam air. Filipi 3:10, silakan Brother Enoch. Agar aku mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, supaya aku menjadi serupa dalam kematiannya. Haleluya, terima kasih. Saya bisa lihat di sini ada kuasa kematian dan kuasa kebangkitan. Saudara bisa lihat di sini. Dan ada penderitaan, yaitu yang namanya pikul salib. Jadi kita hidup baru di dalam Yeshua. Saya bisa lihat imam harus mengambil sedikit darah, dan darahnya harus ditaruh di cuping kanan, jari kanan, ibu jari kanan, dan ibu jari kaki kanan. Pengajaran ini dan yang kemarin berhubungan ya. Jadi saudara harus lihat
Nah, session yang pertama ya. Saya nggak akan ulangi yang session pertama. Sudah harus melihat dua session ini. Ini sangat berhubungan sekali. Setelah darah, sudah bisa lihat di sini, dikasih minyak. Betul kan? Nah, minyak itu bicara mengenai apa? Mengenai ruah Yahweh Elohim, mengenai Shavuot. Shavuot adalah hari yang ke-50, angka 50. 50 adalah Yobel. Saudara dan saya ini, manusia-manusia Elohim ini kita sudah merayakan Yobel, tapi dalam hal spiritual. Inside kita, dalam kita itu Yobel. Kita udah bebas. Kita tidak lagi dibelenggu. Kita bebas. Bebas itu bukan berarti bebas seenake udele gitu ya, seenake sendiri ya, seenake sakarepe sendiri atau seenake jidatnya sendiri ya. Seenaknya pikirannya sendiri melakukan apa saja. Tidak, itu ngawur. Ya, itu pengajarannya Yunani itu ngawur. Freedom, ngawur. Freedom, kebebasan di sini adalah dibebaskan dari belenggu-belenggu kedagingan, dosa. Untuk apa? Untuk menjadi mempelai Yeshua Mashiach, melayani Bapa Yahweh, bukan seenaknya sendiri. Ya, pengajaran Yunani itu kan kacau, ya kan? Yang penting sudah diselamatkan dan kamu sudah dibebaskan, sudah bebas seenaknya sendiri. Apa bisa dikerjain? Apa yang terjadi? Kacau balau. Tidak begitu, ya. Torahe dibuang, akhirnya ya itu, ya. Laki sama laki kumpul, ya, kebo dengan kebo kumpul, sapi dengan sapi kumpul, begitu, ya kan? Sakaru-karuan. Jadi saudara harus paham, ada darah Yeshua, ada minyak juga. Ya, ini berbicara mengenai ruah Yahweh Elohim. Kemarin kita sudah dapat. Dan kemudian, ya, di ayat yang ke-12, ayat 11 ya. Ini agak saya lompatin sedikit, tapi saudara ikutin aja penjelasannya. Soalnya lihat ya, di ayat 11, saya akan bacakan sebentar. Dan imam yang menahirkan itu bersama-sama dengan orang yang akan menahirkan dirinya harus menempatkan diri di hadapan Yahweh. Jadi di sini ada 3 unsur, saudara. Yang pertama adalah Yahweh, yang kedua adalah imam, yang ketiga adalah orang yang tahir. Saudara bisa lihat orang yang bekasnya orang kusta, ada 3. Siapakah yang akan menjadi pembela kita di hadapan Bapa Yahweh? Tidak lain adalah imam Yeshua. kita, imam besar kita, yaitu Yeshua. Ayat 11 ini jelas sekali. Ini berhubungan dengan Ibrani. Kita punya imam besar, yaitu Yeshua, yang akan mendampingi kita, yang akan mendampingi saudara dan saya untuk selama-lamanya. Saya bisa lihat luar biasa. Ini kasih Bapak Yahweh. Kita tidak sendiri, saudara tidak sendiri. Ya, saudara tidak sendiri dalam menghadapi peperangan spiritual, melawan apa saja, melawan kedagingan, melawan santet, melawan apa saja, gendam, melawan apa itu namanya? Pelet, ya. Saudara tidak sendirian, asalkan saudara mau ditemani sama Yeshua. Lah nek lari-lari terus, ya tanggungan dewe, begitu loh, tanggung sendiri. Yeshua ngomong makan tubuh Yeshua, minum darahnya. Oh enggak, ditolak. Ya wes, siapa lagi? Ya tanggung sendiri. Ingat loh, di hadapan Bapak Yahweh kita harus didampingi oleh Yeshua, imam besar kita, ya. Kemudian di ayat 12 dikatakan bahwa imam itu harus mengayun-ayunkannya, yaitu anak domba itu ya, yang dipersembahkan, yang mau dipersembahkan sebagai persembahan penebus salah, sebagai suatu persembahan ayunan. Wow, ini bukan ayunan itu ya, Arab Yunani ya, tolong ya, jangan keliru ya. Ini istilahnya bro di sini. Ini istilahnya bro Adi ada di sini, ayunan di sini, tapi bukan itu loh ya. Katanya
satu buah katanya sama, ayunan, tapi maknanya berbeda. Jadi saudara harus paham. Ya, oh itu ada ayunan itu boleh itu ayunan ada di dalam Torah itu. Berarti boleh ada Arab dan Yunani. Ngawur ya. Saya bilang ngawur itu yang ngomong kayak gitu. Lihat dulu dong ya, lihat dulu ngomong apa ayunannya. Itu Iya. diayun-ayunkan ya. Nah, Bro Adi itu kan juga mempunyai apa itu namanya dia dapat impartasi ya, jadi dia tiba-tiba bisa mengeluarkan satu kata ayunan Arab Yunani begitu ya. Jadi saudara jangan berpikir ayunan Arab Yunani diizinkan dalam Torah, tidak akan pernah ada. Kenapa diayun-ayunkan? Ini cerita tentang apa? Siapa yang mau coba jawab? Angkat tangan deh kalau jawab, jadi nggak tabrakan suaranya. Kenapa anak domba itu harus diayunkan? Jadi diayunkan. Jadi ayatnya begitu kan? Siapa yang mau jawab? Kenapa kok harus diayunkan? Ada yang paham nggak? Unik sih memang. Anak domba diangkat, diayun-ayun gini. Lucu ya? Ibadahnya dulu itu kan gitu kan? Diayun-ayun. Ya. Kenapa kok diayun-ayunkan? Ya. Siapa yang mau mencoba untuk menjawab? Mengapa diayun-ayunkan anak domba itu yang mau dipersembahkan? Ya, silakan Brisco. Kalau tidak salah sih untuk persembahan kan sebagai tanda-tanda persembahan kayak gini. Oh ya. Kalau itu kan kalau yang namanya Brisco itu mengayunkan tangan gini, pai-pai itu namanya. Ini nggak ada hubungannya dengan pai-pai, saudara. Nanti terima angpau begini ya. Nah, bukan itu, saudara. Jadi ini nggak ada namanya hubungannya dengan cukok sinien ya, dengan Imlek. Ini ya. Nggak ada. Ya, nggak ada. Oke, terima kasih, Bisco. Silakan, Bro Desmond. Supaya anak dombanya tidak teriak-teriak, Pak, nggak nangis, nggak kabur gitu, Pak. Lebih tenang gitu dombanya. Oh, jadi diayun-ayun kayak baby gitu, diayun-ayun gitu ya. Biar dia tenang gitu, Pak. Enggak ya? Anak domba diayun-ayun ya, mereka teriak-teriak ya kan, pusing kan kepalanya. Bukan itu, bukan kita kayak ayun-ayun si baby kita, bukan ya. Ini unik saudara, nggak semua peristiwa harus diayun-ayunkan, tapi dalam peristiwa ini diayun-ayunkan. Diayun-ayunkan. Ya, dipersembahkan pada Bapak Yahweh, kemudian diunjukkan, diayun-ayunkan gini. Oke, nggak ada yang bisa jawab. Oke lah, puji Bapak Yahweh. Saya akan lanjutkan dengan jawabannya. Kenapa diayun-ayunkan itu? Karena ini, saudara. Yaitu sebagai peringatan Yom Habikurim. Karena di dalam peristiwa Yom Habikurim, apa itu Yom Habikurim? Buah sulung. Buah sulung, perayaan buah sulung itu harus diayun-ayunkan. Saudara bisa lihat. Dan ini bicara mengenai apa buah sulung? Yaitu mengenai tubuh kemuliaan. Luar biasa nggak? Ya, jadi suatu peringatan di hadapan Bapak Yahweh untuk pentahiran orang-orang kusta itu ada unsur kedepannya, yaitu mengenai tubuh kemuliaan. Saudara perhatikan dua pengajaran saya, tubuh kemuliaan dan tebus tubuh. Belajar saudara, perhatikan dua pengajaran ini memberkati saudara sekalian, karena saudara akan ngalami, saya akan ngalami. Kita harus tahu konsepnya, kita harus paham apa yang menjadi janji daripada Bapak Yahweh. Karena itu tubuh kusta akan dijadikan tubuh kemuliaan. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak bersyukur, saudara? Tubuh kusta, tangannya hilang, jarinya hilang, alisnya hilang, kena jadi buta. Dijadikan tubuh kemuliaan segambar dan serupa dengan Elohim. Karena itulah dalam kitab Kejadian Bapak Yahweh mengatakan, marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Itu bukan berarti ada tiga Elohimnya, tidak.
Tidak. Ini sebuah planning masa depan untuk tubuh kemuliaan saudara dan saya. Saudara bisa lihat? Tapi salah konsep si Yunani itu. Oh, ada Bapak, ya, ada anak, ada roh, 3 pribadi menjadi satu, diudek-udek es campur. Tidak. Tidak demikian. Bapak Yahweh itu ngomong soal marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita itu untuk manusia yang satu kali nanti akan dijadikan levelnya dengan tubuh kemuliaan sama seperti Yeshua. Yeshua sendiri pakai tubuh kemuliaan dan Yeshua sendiri adalah Bapa Yahweh yang turun sebagai manusia. Saya bisa lihat konsepnya luar biasa. Karena itu, ya, jangan pernah ada orang yang GR, ya. Kemarin sudah tahu ya, GR atau PD. Pak, saya sudah sejak kecil, ya, tidak kena addiction, ya, sama sekali. Juga saya dari kecil nggak pernah makan kura-kura, nggak pernah makan, ya, burung gagak, nggak pernah makan bekecot, ya, kepiting, cumi-cumi, babi, nggak pernah, sudah kecil. Saya bilang jangan GR, ya, jangan percaya diri, jangan GR. Karena apa? Di hadapan Bapak Yahweh semua manusia kena kusta. Ayune kaya apa, gantenge kaya apa, podo ae di hadapan Bapak Yahweh kusta. Saya bisa lihat bintang film, ya kan? Bulan film, matahari film, ya kan? Itu semua kena kusta semua. Semua yang di luar Bapak Yahweh kena kusta. Tangannya keting semua, jarine meroto semua, ya, kusta semua. Spirit kusta itu di sana. Hanya ada satu tempat di mana kita tidak lagi kena kusta, yaitu pentahiran dan mengenakan Yeshua HaMashiach. Kita dinyatakan tahir. Roma 13 ayat 14. Silakan Brother Enoch. Tetapi kenakanlah Tuhan Yeshua HaMashiach, dan janganlah menjadikan angan-angan kedagingan sebagai hasrat. Tetapi kenakanlah Tuhan Yeshua HaMashiach sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Terima kasih. Saya bisa lihat, jangan pede selama saudara, ya, tidak di dalam Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Semua itu kusta. Addiction itu kusta. Ya. Kalau sampai hari ini masih ada yang belum bisa melepaskan ini, rugi besar. Karena kuasa itu sudah ada di dalam saudara. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Kuasa Ruah Yahweh Elohim itu sudah tinggal dalam hidup saudara. Saudara manusia-manusia Elohim, tidak boleh ada addiction. Tidak boleh. Lepaskan itu semua. Perjudian, minum-minuman, obat-obatan, ya, sabu-sabu. Bagian Indonesia ya, sabu-sabu Indonesia beda dengan sabu-sabu Amerika. Ya, siapa tahu bedanya? Sabu-sabu Indonesia dan sabu-sabu Amerika. Tanggapan Kalau publik. sabu-sabu Indonesia itu makanan Jepang, Pak. Kalau sabu-sabu Amerika itu benar-benar sabu-sabu. Saya rasa Sabu Indonesia sarapan bubur, Pak. saya nggak ngerti, kasihan banget itu yang jualan sabu-sabu itu ya. Yang saya dengar, bisa bikin mabuk, Pak. yang saya dengar itu yang sabu-sabu Amerika itu makanan Jepang, yang Indonesia itu yang bikin orang gedek itu. Sarapan bubur, Pak. Ya, saudara harus paham akan hal ini. Jangan menjamah yang najis. Jangan kena kusta. Wah, nggak tahan, Pak. Mulut saya kalau nggak
kena yang namanya asap, nggak mampu. Saudara ngomong nggak mampu ya nggak mampu. Saudara bilang mampu karena ada ruah Yahweh Elohim. Nggak mampu Pak, nggak enak kalau menurut saya nggak makan yang namanya cumi-cumi goreng, nggak enak. Ya, mampu, ada ruah Yahweh Elohim yang memampukan saudara lepas dari gudang garam, lepas dari cerutu, lepas ya dari dari apa? Sampurna. Ya, saudara nyedot sampurna nggak bakal jadi sempurna. Jangan ditipu sama-sama sempurnanya. Ya, kalau saudara mau sempurna, saudara harus menjadi anak-anak Bapa Yahweh, manusia-manusia Elohim, makan tubuh Yeshua, minum darahnya, saudara akan jadi sempurna di dalam tubuh kemuliaan nantinya. Amin. Jelas banget hal ini. Jadi sampai yang di luar sana, yang di sini sudah pasti sudah terlepas, puji Bapak Yahweh, saya bersyukur. Yang di luar sana yang dengar ini, kalau sampai saudara edition, berarti saudara masih menjilati yang namanya bakteri lepra. Satu kali nanti lepra sungguhan. Jelas. Lepas dari game Pak. Nah, itu juga bisa pengaruh besar. Ya. Jadi saudara paham akan konsep mengenai leprosy lepra. Kenakanlah Yeshua di dalam kehidupan saudara. Saudara adalah manusia-manusia Elohim. Tidak lama lagi kita akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Tetapi sebelumnya ada rapture. Kapan? Berdasarkan pola Shemitah. Ingat ya, berdasarkan pola Shemitah. Dan itu kalau diukur tidak lama lagi. Kenapa? Karena kita sudah masuk di 3,5 Shemitah pertama, dan di tengah-tengahnya nanti ya akan ada rapture beberapa tahun lagi. Belajar mengenai High Alert 2026, jangan remehkan, karena kalau waktunya tidak dipersingkat maka tidak ada yang selamat, karena orang-orang pilihan waktunya akan dipersingkat. Kapan berapa lama dipersingkatnya atau kapan dipersingkatnya? Buka rahasia 1290 hari dan 1335 hari pengajaran ini. Sudah akan ketemu bahwa kita harus berjaga-jaga 2025 akhir atau 2026 awal. Disitulah titik rapture-nya dengan pola Shemitah. Kalau seandainya Bapak Yahweh menghitung, seandainya loh ya, seandainya dihitung dengan pola Yobel, maka ditambah 1 tahun, yaitu 2026 akhir atau awal 2027. Gampang saudara, cuman ekstra 1 tahun. Tapi tidak masalah. Kita kan berjaga-jaga lebih awal lebih baik. Iya kan? Itu yang kita harapkan. Segeralah yang paling enak ya kalau bisa sesuai dengan pola Shemitah, sudah goal tubuh kemuliaan, bye-bye. Sing mau nikmati masa anti Hamasiah disucikan di sana ya monggo, silahkan menikmati ya. Silahkan, tidak apa-apa. Karena pilihan di tangan saudara. Karena itu siapa yang belum masuk di dalam pintu yang benar, masuk dalam pintu yang benar. Pintu yang benar itu namanya adalah Yeshua, bukan Yesus, bukan Yesus, bukan Jesus, bukan Allah. Jelas. Ya. Dikatakan Yoel 2:32, barang siapa berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Ya. Yeshua itu ada nama Yahweh di dalamnya, yaitu Yod-nya itu Yahweh, Yahweh Shua, yaitu yang aktif menyelamatkan. Ya. Kemudian jangan keras hati, segera masuk dalam baptisan pembaharuan. Ya. Dan ikutin pola akar Ibrani yang benar, jauhkan diri saudara dari penyembahan dan ibadah-ibadah atau perayaan-perayaan yang tidak sesuai dengan daftar Elohim. Saudara bisa hubungin saya melalui Telegram, melalui WA untuk bisa mendapatkan informasi mengenai baptisan pembaharuan. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.